Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran IPA pada pertemuan yang kelima. Masih semangat ya pembelajaran daringnya? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pertemuan minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi penyusun benda mati dan makhluk hidup. Pasti tugasnya sudah diselesaikan ya dan dikerjakan. Silahkan kalian kumpulkan di masing-masing ketua kelas ya, karena hari ini harus dikumpulkan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat fisika, kimia, dan biologi tanah ya. Silahkan dibuka modul atau LKS-nya halaman 109 ya. Silahkan dibuka. Sudah dibuka? Kalau sudah, kalian simak dan perhatikan ya. Anakku kelas 9A 9B, hari ini kita akan belajar tentang tanah dan kehidupan. Tanah merupakan tempat tinggal bagi berbagai jenis tumbuhan. Kemudian tempat tinggal bagi hewan dan mikroorganisme. Adapun sifat fisika tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekstur tanah merupakan perbandingan dari debu dan pasir. Yang kedua, struktur tanah berupa susunan tanah yang dipengaruhi oleh bentuk dan kepadatannya. Kemudian yang ketiga, konsistensi tanah dipengaruhi oleh struktur tanah dan kadar bahan organik. Yang keempat, warna tanah. Kelima, suhu tanah. Selanjutnya yang keenam yaitu kelembapan tanah. Kemudian yang ketujuh porositas tanah, yaitu kemampuan menyerap tanah. Selanjutnya sifat kimia tanah. Yang pertama, bahan organik tanah terdiri atas sisa tanaman atau bahkan hewan yang ada dalam tanah. Yang kedua, unsur hara merupakan unsur kimia yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang ketiga, pH tanah. Normalnya pH tanah berkisar 6,6 sampai 7,5. Jika pH tanah kurang dari 4, maka bersifat asam. Dapat menyebabkan reaksi kimia dalam tanah sehingga unsur-unsur dalam tanah memiliki konsentrasi tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke peranan tanah. Yang pertama yaitu tempat hidup hewan dan bakteri. Yang kedua, menunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Kemudian yang ketiga, penyedia bahan tambang dan galian. Yang keempat, penyedia air. Yang kelima, penyaring air. Selanjutnya, peranan mikroorganisme tanah. Yang pertama yaitu bakteri. Bakteri membuat nutrisi untuk tanaman dan mengurai bahan organik. Yang kedua, fungi atau jamur, yaitu mempengaruhi ikatan partikel tanah dan mengurai sisa bahan organik. Kemudian yang ketiga, alga atau ganggang membantu proses pembentukan tanah pada tahapan awal. Yang keempat, protozoa memberikan makan bahan organik dan mikroba tanah. Yang kelima, nematoda yaitu mendaur ulang nutrisi tanah. Kemudian yang keenam, organisme lainnya pembentukan pergerakan air dan penambahan organisme ke dalam tanah. Tanah terbentuk melalui proses. Yang pertama, pelapukan fisik dipengaruhi oleh iklim, sinar matahari, curah hujan, dan suhu. Yang kedua, pelapukan biologis dilakukan oleh mikroorganisme tanah dan akar-akar tumbuhan. Yang ketiga, pelapukan kimia atau zat-zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya, komponen-komponen penyusun tanah. Yang pertama, batuan. Yang kedua, udara. Yang ketiga, humus berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Yang keempat, air. Yang kelima, mineral yang berasal dari kalium, kalsium, magnesium, nitrat, fosfat, dan sulfat. Yang tadi penjelasan tentang sifat kimia, fisika, dan biologi tanah. Jika kurang jelas, silahkan kalian baca lagi bukunya. Dan untuk tugas hari ini, silahkan kalian buka LKS-nya ya, uji kompetensinya, halaman 114
sampai 116. Silahkan kalian kerjakan di rumah atau di pondok. Seperti biasa, saya kasih waktu 1 minggu. Jadi Senin yang akan datang nanti siap untuk dikumpulkan ya. Dan saya ingatkan lagi, untuk anak yang tidak mengumpulkan tugas atau tidak mengirim tugas ya, maka nilai tugas kalian kosong ya. Walaupun banyak tugas ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.